akan membahas bagaimana apa itu jiong. Yang seringkali orang bertanya, aku ini kena jiong, tetapi banyak yang tidak tahu apa arti kata jiong. Jiong itu sebenarnya boleh dimaknai berbagai macam makna ya. Salah satunya bisa terjebak, bisa bertabrakan, bisa bertolak belakang. Yang jelas kalimat jiong ini adalah konflik, yang dimana seseorang bisa juga terjebak. Ada beberapa hal jiong ini ya, salah satu yang dimana terletak pada bintang-bintang dalam kehidupan seseorang. Kita akan membicarakan beberapa bintang ya, dimana bintang jiong itu ada namanya masing-masing. Ketika seseorang jatuh pada bintang po, yaitu bintang yang dirugikan ya, di dalam seseorang ketika terjebak kepada satu bintang po ini, artinya orang ini harus ekstra hati-hati. Ingat, bukan berarti kita itu paranoid atau suudon, tetapi kita mewaspadai setiap gerakan ketika kita pada posisi apapun. Hal yang dirugikan itu bisa muncul dari mental seseorang, diri sendiri. Seringkali orang tidak pernah menimbang untung ruginya ketika seseorang terjebak kepada emosional sesaat atau kemalasan sesaat atau menunda sesaat. Ini bisa semuanya merugikan karena bintang po itu intinya dirugikan. Terus bintang yang lainnya yang kedua adalah bintang sing. Ini cukup berbahaya. Bintang sing ini adalah bintang pemecah, dimana ketika orang masuk atau terjebak di dalam bintang sing ini, perpecahan bisa terjadi. Perpecahan hubungan persaudaraan, hubungan orang tua terhadap anak, hubungan pekerjaan. Intinya ini bahkan bisa mengangkut atau perpecahan nyawa seseorang. Ini bintang sing. Kita lanjut lagi yang ketiga, bintang hai. Ini bintang kayak tsunami. Terkadang ini muncul permasalahan yang cukup gede, yang dimana bisa bernuansa hukum, yang bisa bintang hai ini datangnya berurutan banget ya, saling saya katakan seperti tsunami, tergantung pada saat itu kita punya elemen apa. Jadi apapun, kalau kebetulan elemennya tanah, apapun yang dipegang jadi tanah. Kalau elemennya air, apapun yang kita pegang jadi air. Jadi semuanya ini cukup berisiko orang yang berhadapan dengan bintang hai. Bintang hitam atau orang bilang juga hampir sama pengucapannya hai, tetapi bintang ini berisiko pada orang-orang yang saat sekarang sering terjebak kepada percintaan yang salah atau yang disebut sering terjebak dengan panah gelap. Nah, panah gelap ini yang akan memporak-porandakan rumah tangga, karir, dan lain-lainnya. Ya, kalau orang Jawa ada istilah, ada yang namanya bintang luwuk. Kita terjebak kepada satu bintang yang kosong, sehingga boleh dikatakan kita itu ada di tengah-tengah satu bintang dan nabrak sana nabrak sini, tidak bisa menempatkan pada orbitnya. Bintang macan putih. Macan putih ini adalah bintang yang dimana seseorang rawan luka. Ya, dia pada bintang ini waspada, kecelakaan bisa disebabkan karena mungkin berkendara, mungkin sering bepergian malam, atau bahkan kita sering mungkin tahun ini akan ada operasi. Nah ini. Terus bintang wukoi. Ini bintang 5 setan. Bintang 5 setan ini kita harus tahu deskripsi dari bintang 5 setan itu ada 5 macam racun, yang dimana ada kemalasan, terus ada lagi emosional. Ini bintang-bintang yang kita akan hadapi atau kita terpancing atau kita dari diri sendiri muncul dari yang lainnya. Ya, kira-kira mungkin ini bisa sebagai bahan ya, nanti bisa dipertanyakan kira-kira aku ada di bintang apa. Terus ada lagi banyak bintang-bintang seperti bintang pingfu, di mana bintang ini disebut sebagai bintang sakit. Seseorang akan mengalami posisi sakit di dalam tahunan itu cukup lama juga, sehingga dia tidak banyak bisa menemukan dokter atau obat-obat yang cocok ya, ketika seseorang terkena bintang pingfu. Dan lagi bintang-bintang yang lainnya selain bintang jiong itu sendiri, ini salah satu sebagian. Kalau kita ada bintang-bintang yang berlawanan dengan bintang yang buruk, kalau kita jabarkan satu-satu, mungkin bagi yang ingin tahu
lanjutannya atau tanya jawab boleh nanti tulis di komen di bawah ini. Sedangkan bintang-bintang yang baik ini ada bintang Lungtik, bintang Sanhe, ya. Ilmu Pak Cek, ilmu Feng Shui atau facing, ilmu bintang terbang adalah ilmu sains, ya, bukan ilmu mistik. Jadi kalau sementara ini ada orang-orang yang mengaku aku kemasukan Dewi Kuan Yin, kemasukan Yin Jin Sangte, silahkan berhadapan dengan saya, karena saya melihat bahwa banyak sekali tipu, bahkan ada istilah maling teriak maling, penipu teriak penipu. Ini kita harus bijak, ya, bagaimana orang yang mempunyai edukasi dan bagaimana orang yang mempunyai pengetahuan yang benar mengenai ilmu seni tentang Pak Cek, tentang meramal. Jadi kalau ada yang mengaku suhu, yang mengaku guru, tetapi yang terpenting bagaimana bukan dia kerasukannya, tetapi bagaimana motivasi seseorang mengenai Ciong, bagaimana penyelesaiannya, solusinya seperti apa.